Modal tampang doang ternyata bule ini mau kondo dan bikin hilang nyawa dari cucu legenda komedi kita Mpok Nori. Waduh. Ibu-ibu, coba jujur ya sama Let's Go ya. Siapa yang nggak mau punya mantu nih gitu, bule gitu. Hidung mancung, tinggi, kulit putih. Kan biasanya langsung wow, perbaikan keturunan gitu, memperbaiki keturunan. Nah, di otak kita bule-bule tajir, weh, menafkahi keluarga. Waduh. Tapi tidak dengan bule yang satu ini, guys. Memang kadang casing luar itu bikin kita buta ya gitu. Tapi ini sangat menyedihkan. Dimana kasus yang dialami oleh Dwinta, cucu dari legenda komedi kita Mpok Nori, bener-bener jadi tamparan buat kita semua, guys. Ternyata barang impor itu nggak semuanya bagus. Ada juga yang KW mau kondo seperti ini. Modal tampang tapi kelakuannya bikin istighfar. Wah. Di sini akan Let's Go bahas kronologi kasus cinta import yang dialami oleh Dwinta ya. Nah, Temperamen sih, karena dia kan bahasanya bahasa orang sana ya, orang Irak ya, jadi nadanya agak tinggi. Jadi walaupun ngobrol biasa, kayaknya nadanya memang udah keras. Jadi siapa itu Dwinta? Kalau kalian ingat dan pernah tahu Mpok Nori, legenda komedi seniman Betawi kita, salah satunya ada di video klipnya Wali. Jadi dia tuh punya cucu ya, namanya Dwinta. Ini cucu kesayangannya. Cewek cantik, orangnya itu pendiam, sabar, baik, pekerja keras gitu. Kenapa bisa Let's Go bilang dia pekerja keras? Karena dari ceritanya adalah dia tuh kerja, guys. Kerja pagi, pulang sore. Itu buat menghidupi dan mencari nafkah dirinya ya. Nah, jadi si Dwinta ini kerja di bagian gizi kalau Let's Go lihat, kalau Let's Go tahu ya. Nah, jadi dia tuh punya suami yang menikah sirih, bule WNA asal Irak, namanya si Fuad. Waduh. Fuad itu mungkin kepanjangannya Firaun udah nggak ada adab. Waduh. Karena kelakuannya udah mirip Firaun, guys. Nah, jadi si Fuad ini katanya beda gap usia 12 tahun. Kalau kita dengar kan nama Fuad itu kayak apa ya? Kayak pengusaha-pengusaha gitu, pengusaha minyak, pengusaha batu bara, pengusaha parfum gitu. Wih, Pak Fuad gitu. Itu kan tajir gitu kan. Ternyata itu semua zong. Dari kabar yang sudah dapat ya, si Fuad ini aslinya itu adalah pengangguran. Waduh, WNA pengangguran. Dia nggak kerja katanya, cuma luntang-lantung. Nah, istilahnya zaman sekarang adalah mokondo. Nah, memang modal kunci doang. Kuncinya dia itu memang gedong mungkin ya, gedong. Kita kan hidung mancung, kunci gedong. Memang modal kunci doang dia. Bayangin kalian ya, ini Dwinta ini banting tulang ya, pontang-panting cari uang, si Mokondo ini cuma numpang hidup, guys, di kontrakannya mereka. Kontrakannya memang bukan kontrakan yang mewah ya, tapi kontrakan yang sederhana gitu. Karena yang nyari duit ya si Dwintanya. Kontrakan ini berlokasi di Cipayung, guys. Nah, ini yang bikin emosi netizen naik ya. Jadi kenapa kasus ini bisa terjadi? Kabarnya si Dwinta ini udah berkali-kali ya. Ingat ya, ini udah berkali-kali mergokin si suaminya si Fuad ini itu lagi sama perempuan alias selengki. Set. Mau modal kunci doang itu pasti selengkinya. Bawa perempuan lain di kamar mereka. Gelo nggak? Cewek udah disakitin, guys. Si cowok mau kodok selengki doang. Nah, jadi si istrinya yang cewek yang nyari duit, nah si cowoknya yang ngabisin duit sama bawa cewek lain ke kosan mereka. Dan yang bikin sebelnya adalah sifat si Fuad ini yang disebut adalah dia orang tuh posesif banget. Dia yang hobi selingkuh, tapi dia yang selalu curiga ke Dwinta bahwa Dwinta yang selingkuh. Itu bahkan sering banget ngecekin HP Dwinta ini ya, nuduh macem-macem gitu. Kamu selingkuh ya? Kamu kerja pasti kamu ketemu cowok kan di sana kan? Kamu selingkuh sama teman kerja kamu kan? Waduh. Tapi kalau kalian tanya kenapa sih laki-laki kayak gitu ya? Nah, biasanya ya, ini orang yang suka bohong itu memang paling takut kalau dibohongin, guys. Dia ngerasa Dwinta ini bakal ngelakuin hal-hal yang sama kayak dia gitu ya. Mau kondo lakuin gitu. Selengki gitu. Itulah kenapa akhirnya hubungan mereka ini kandas. Dan akhirnya si Dwinta ini minta cerai di bulan Februari kemarin. Nah, jadi mereka ini nikah ya, tapi nikahnya nikah siri. Di Februari kemarin udah minta cerai, tapi si Fuad ini nggak terima dan nggak mau diputusin. Kenapa? Ya karena ladang duitnya itu adalah si Dwinta ini. Jadi tubuh Dwinta ini ditemukan di sekitar jam 3 pagi ya oleh ibu Dwinta sendiri. Niatnya si ibunya ini pengen bangunin anaknya itu buat persiapan kerja gitu. Walaupun hari itu libur, tapi memang si Dwinta ini rajin banget kerjanya gitu.
Ibunya gedor-gedor pintu, "Neng, bangun, Neng. Siap-siap kerja, Neng," gitu katanya. Tapi nggak ada jawaban, guys. Sepi sunyi. Padahal Dwinta ini anak yang paling nurut dan gampang dibangunin. Pada hari itu susah banget dibangunin, bahkan nggak ada suara sama sekali. Karena perasaan udah feelingnya nggak enak, diintip lah melalui celah-celah jendela. Ibunya nih manggil nih adik laki-lakinya Dwinta. Nah, coba ngintip lewat celah-celah jendela yang ada. Yang katanya sih pintunya ini kekunci dari dalam, guys. Dan astagfirullahaladzim, disitulah dunia serasa runtuh. Pas adiknya ngintip ya, dia lihat kakaknya udah terkapar di lantai kamar kosnya itu. Kondisinya memprihatinkan, noda merah itu banyak bersimbah di mana-mana. Di mana noda-noda merah ini sudah mulai mengering, dan yang bikin lemes adalah ada luka di bagian lehernya Dwinta ini. Ternyata Dwinta ini sudah meninggalkan dunia ini dengan kondisi yang sangat tidak manusiawi. Jadi setelah itu polisi dilaporkan dan datang, akhirnya mengeceklah CCTV tersebut, dan bener nih di CCTV sekitaran kosan langsung nih dibuka sama kepolisian, dan bener aja si Fuad, suami sirinya si Dwinta ini itu terekam mondar-mandir dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi, guys. Sambil bawa-bawa sajam, waduh. Dan dia membawa karpet merah tebel. Dugaannya ya, si karpet ini mau dipakai buat ngebungkus jasadnya Dwinta biar bisa tanda kutip dibuang secara diam-diam. Itu jahat banget kan? Tapi syukurlah keburu ketahuan walaupun terlambat ya. Namamu siapa? Namamu siapa? Fuad. Sini turun. Turun kamu Fuad. Tapi banyak yang bertanya, Pak ya, emang kenapa sih si Dwinta ini bisa menikah sama si Fuad ini? Nah, dugaannya si Fuad ini itu visanya itu bukan visa resmi, guys. Karena ini menurut Let's Go ya, dia kan nikah siri. Memang ada beberapa banyak yang terjebak dari pernikahan siri ya, apalagi bersama WNA. Kan WNA itu yang dari Irak, dari segitu-segitulah. Dia pengen nikahnya tuh cepet-cepet aja. Tapi bahayanya kalau dari pernikahan siri dengan WNA ini, kalau ada apa-apa kayak kasus ini sekarang, dia tuh bisa kabur dan pulang ke negaranya tanpa ada perlindungan gitu loh dari kita. Nah, dugaannya si Fuad ini, si Firaun ini nggak ada adab ya, ini adalah menggunakan visa pengungsi, guys, alias visa turis yang udah mati, atau visa turis yang udah mati ya, atau visa pengungsi. Dia tuh nggak punya izin kerja yang pertama. Ya, istilahnya dia tuh nyangkut lah di Indonesia. Nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya jadi parasit buat cewek-cewek lokal yang tanda kutip dugaannya baperan kalau lihat muka Arab-Arab yang bule-bule gini, ganteng-ganteng gini gitu. Seperti kalau kalian tahu ya, itu salah satunya kan di Aceh itu pengungsi Rohingya ya. Nah, itu dia kan dapat bantuan-bantuan dan nyangkut di Indonesia. Jadi mereka di pengungsi Rohingya itu mulai cari-cari cewek. Memang sih mereka lebih mancung, lebih tinggi, ada bule-bule sedikit ya gitu. Dan mereka mulai nikah-nikahin warga-warga kita yang memang gampang jatuh cinta ya. Warga kita kan soalnya pencinta manusia gitu loh. Jadi gampang jatuh cinta ya. Jadi mereka nikah-nikahin, dan ya beberapa dari mereka izin tinggalnya nggak ada, paspor kitas-kitabnya nggak ada. Mereka ya mau kondo doang, modal kunci doang loh itu. Dan puncaknya kemarin, di minggu kemarin ya, si Fuad ini datang lagi nih ke kontrakannya Dwinta. Katanya sih dia cemburu ya, gara-gara lihat chat di HP-nya Dwinta. Jadinya cekcok itu mulai terbakar lagi, dan nyawa Dwinta tuh dihabisi di tangan orang yang pernah dia cintai. Nah, habis bun-bun, dia itu sok jagoan ya, dia tuh langsung mau kabur gitu. Naik bus akap. Nah, di bus ini antar kota provinsi tujuannya ke Sumatera. Tapi dia berpikir ya, dengan naik bus dia tuh nggak bakal ketangkap, guys. Tapi lupa kalau kita tuh memang jago ya. Intel kita tuh kalau yang nggak oknum itu jago banget. Baru 11 jam dia pelarian, lagi enak-enak duduk di tol. Nah, di Tangerang akhirnya pintunya digedor polisi. Jadi sekarang dia akan ditangkap dan akan dituntut 340 KUHP, mungkin seumur hidup atau hukuman metong ya gitu. Nah, jadi ini memang sebagai salah satunya kita turut berduka cita atas apa yang terjadi dengan Dwinta, cucu dari Mpok Nori. Tapi satu hal lagi juga ingin mengingatkan bahwa nggak semua barang impor itu bagus. Walaupun memang nikah siri itu didukung agama, tapi lebih baik kita nikah secara hukum, guys. Karena di sana ada hukum yang bisa melindungi, apalagi untuk kaum perempuan ya gitu. Itu lebih bahaya, itu lebih riskan daripada kaum laki-laki. Dan kalau cari bule juga harusnya cari bulenya yang memang benar-benar tajir, yang pekerja keras minimal gitu. Jangan modal tampang ganteng doang ya. Kalau kita lihat dia tampang ganteng doang, tapi
tinggalnya masih di kosan itu kayaknya bule apa ini? Bubur lele apa gimana lo? Tapi seperti Let's Go yang memang istri Let's Go adalah WNA, memang syaratnya tuh susah banget guys. Ya harus bayar hampir tiap tahun ya, ada bayar kitas, ada bayar izin tinggal. Sekarang kita udah punya kitab juga, kartu izin tinggal tetap gitu. Terus habis itu ada urus visa kerja juga. Ya biaya untuk ngurus-ngurus surat itu lumayan susah, dan juga waktu kita nikah itu juga ngurusin di embassy ya, di kedutaan, itu bolak-balik ke kedutaan, harus juga bolak-balik ke negaranya. Di negaranya juga kita harus buat siapin surat-surat. Habis itu ada dokumen-dokumen yang harus kita translate lagi, yang dengan translator bersertifikat, itu juga bayar juga per lembarnya berapa, 300.000 kalau nggak salah, itu udah berapa puluh lembar, dan memang biayanya itu sangat-sangat mahal gitu kalau untuk WNA, dan juga nikah yang resmi, yang asli, dan dengan dokumen dan dilindungi gitu. Ya jadi buat kalian ya, terutama cewek-cewek, menikah dengan bule boleh gitu, tapi yang cari yang bertanggung jawab juga. Menikah dengan lokal juga banyak yang bertanggung jawab ya, kita namanya manusia, ada yang bule, ada yang lokal, ada yang memang brengsek, ada yang nggak brengsek gitu, tapi kita cari manusia yang memang hatinya baik, pekerja keras. Jangan sampai ini dialami oleh pihak-pihak lain dari Dwinta ini. Kita turut berduka cita atas meninggalnya Dwinta. Semoga Dwinta diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa guys. Bye.